Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi. Kali ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Arab di sekolah tercinta kita, SDIP Darussalam. Oke, pada kali ini kita akan belajar, yaitu pelajaran yang keempat. Mari kita mulai bersama-sama. Ikuti dan ingat baik-baik ya, dan dihafalkan. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Fil hurfati, fil hurfa, di dalam kamar ya, ingat-ingat, fil hurfa, di dalam kamar. Istami' waqra, dengar dan baca. Bab, bab artinya pintu. Syubbak, jendela. Syubbak, jendela. Martabah, kasur atau matras. Battoniyah, selimut. Wisadah, bantal. Dulab, lemari. Dulab, lemari. Mukayyif, AC. Mukayyif, AC. Mushaf, Al-Quran. Mushaf, Al-Quran. Misbah, lampu. Misbah, lampu. Sa'ah, jam dinding. Sa'ah, jam dinding. Oke. Tadi itu adalah kosakata yang akan kita pelajari di pelajaran keempat, yaitu di dalam kamar. Silahkan nanti kosakata itu dihafalkan ya, dihafalkan baik-baik semuanya, dari bab, pintu, sampai sa'ah, jam dinding. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 27. Perhatikan. Kul waraddid, ucapkan dan ulangi. Kul waraddid. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas yaitu huruf istifham atau kalimat kata tanya hal, yang mana pada minggu kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita menggunakan hal yang digabung dengan kata tunjuk dekat, yaitu hadza dan hadhihi. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan, menggabungkan antara hal, kata tanya yang artinya apakah, dengan kata tunjuk jauh, yaitu dzalika atau tilka. Dzalika digunakan untuk kata tunjuk dekat yang mempunyai arti laki-laki, sementara tilka digunakan untuk kata tunjuk jauh yang mempunyai makna perempuan. Seperti itu. Oke,
Mari kita ikuti bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman ini. Oke, pertanyaan pertama. Hal tilka martabah. Nah, di sini martabah atau kasur itu ada tak marbutohnya. Ketika kita mau menanyakan kasur, yang mana kasurnya itu jauh dari posisi kita, maka kita akan menggunakan tilka. Hal tilka martabah, apakah itu sebuah kasur? Jawabannya tentu saja naam, tilka martabah itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal tilka wisada, apakah itu sebuah bantal? Naam, tilka wisada. Di sini masih menggunakan tilka karena yang ditunjuk adalah bantal atau wisadah, yang mana kata wisadah ini di belakangnya ada tamar butohnya dan menunjukkan arti perempuan atau mu'annas. Oke, pertanyaan berikutnya, hal dzalika mukayyif, apakah itu sebuah AC? Ya, hal dzalika mukayyif, apakah itu sebuah AC? Jawabannya na'am, dzalika mukayyif. Nah, ketika kita menunjuk mukayyif atau AC, di sini sudah tidak menggunakan tilka lagi, tapi menggunakan dzalika ya, karena tidak ada tamar butohnya. Artinya kata mukayyif ini termasuk mudzakkar atau menunjukkan arti laki-laki. Pertanyaan berikutnya, hal dzalika bab, apakah itu sebuah pintu? Jawabannya na'am, dzalika bab. Lanjut, yang pertanyaan terakhir di halaman 27 ini, hal dzalika subbak, apakah itu sebuah jendela? Naam, dzalika subbak. Nah, subbak jendela, atau bahas apa sinonimnya itu ya, subbak jendela. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Kul waradid, ucapkan dan ulangi. Di sini kita masih belajar menggunakan kata tanya hal yang digabung dengan kata tunjuk jauh, dzalika atau tilka. Nah, kalau tadi di halaman tadi jawabannya iya atau na'am, maka di halaman ini jawabannya adalah la. Mari kita ikuti. Hal tilka wisada, lihat gambarnya. Hal tilka wisada, apakah itu sebuah bantal? Tentu jawabannya la, bukan. Tilka sa'ah, itu sebuah jam. Tuh. Oke, lanjut berikutnya, hal dzalika bab, apakah itu sebuah pintu? Jawabannya la, dzalika mukayyif, itu sebuah AC. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, hal tilka martabah, apakah itu sebuah kasur? Tentu kita lihat yang di sini yang ditunjuk adalah sebuah lampu. Tentu jawabannya adalah la, bukan. Dzalika